Pernah nggak sih ngerasa kalau berurusan sama layanan Pramil itu kok ya lambat, ribet, dan kaku banget? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah ide yang menarik banget yang mungkin bisa jadi jawaban atas semua itu. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Di zaman dimana semua serba klik dan instan, kenapa sih melunasi pemerintah itu seringnya kayak punya dunianya sendiri yang jalannya pelan banget? Nah, ini dia nih pertanyaan besar yang jadi awal mula obrolan kita. Jadi, masalahnya tuh di sini. Coba bayangin, di satu sisi kita punya birokrasi tradisional yang modelnya hierarkis, kaku, dan yang penting prosedurnya benar. Nah, di sisi lain, dunia modern nuntut kita buat jadi kolaboratif, bisa beradaptasi dengan cepat dan fokus sama hasil. Kelihatan kan gapnya? Jauh banget. Dan ada sebuah konsep baru yang coba menjembatani jurang ini. Dan solusi itulah yang kita kenal sebagai tata kelola agile, atau dalam bahasa Inggrisnya, Agile Governance. Yuk kita bedah gimana pendekatan ini bisa nawarin cetak biru yang lebih segar buat pelayanan publik di zaman sekarang. Jadi apa sih sebenarnya tata kelola agile ini? Gampangnya gini, ini tuh cara kerja yang diintip dari dunia teknologi. Idenya adalah gimana caranya bikin pemerintah itu bisa kerja lincah kayak tim developer software yang jago, fleksibel, kerja bareng, dan selalu fokus ke hasil, supaya bisa cepat tanggap sama kebutuhan kita sebagai masyarakat yang berubah-ubah terus. Prinsip pertamanya mungkin kedengarannya agak aneh. Cukup baik untuk saat ini. Ini bukan berarti kerjanya asal-asalan ya, tapi ini soal berani ngeluarin solusi sederhana yang penting jalan dulu sekarang daripada nunggu bertahun-tahun buat solusi sempurna yang nggak kunjung datang. Intinya apa? Progres itu ngalahin kesempurnaan. Lanjut ke prinsip kedua, digerakkan oleh manusia. Pendekatan agile ini percaya banget sama kekuatan kreativitas dan kolaborasi manusia jauh di atas prosedur yang kaku. Jadi ini soal gimana caranya memberdayakan para pegawai buat mikir kreatif dan kerja bareng-bareng, bukan cuma jadi robot yang ikutin aturan aja. Dan yang ketiga, kemenangan cepat, momentum besar. Ketimbang nunggu satu proyek raksasa kelar 5 tahun lagi, pendekatan ini lebih suka fokus ke keberhasilan-keberhasilan kecil yang bisa didapat tiap beberapa bulan atau bahkan minggu. Nah, setiap kemenangan kecil ini dirayakan. Buat apa? Buat bangun momentum dan semangat untuk perubahan yang jauh lebih besar lagi. Semangatnya itu pas banget kalau dirangkum dalam kutipan ini. Pemerintah itu didorong buat nggak nunggu semua sempurna. Yang penting berani coba, belajar dari prosesnya, dan terus perbaiki layanan. Intinya jangan takut salah. Coba, belajar, perbaiki, ulangi lagi. Siklus cepat inilah yang jadi jantungnya tata kelola agile. Oke, teorinya kedengeran keren banget kan? Tapi pertanyaannya, emang bisa diterapin di dunia nyata? Nah, ayo kita terbang ke Indonesia, kita lihat sebuah eksperimen yang sangat menarik di provinsi yang umurnya masih baru banget. Tapi sebelum kita sampai di sana, kita lihat dulu gambaran besarnya. Secara global, e-government atau layanan digital Indonesia itu ada di peringkat 64. Lumayan kan? Tapi tunggu dulu. Angka nasional ini sebenarnya menyembunyikan satu fakta penting. Kemajuannya itu nggak merata. Tantangan di satu daerah bisa beda banget sama daerah lain. Dan ini membawa kita ke Papua Barat Daya. Diresmikan tahun 2022, provinsi ini benar-benar mulai dari nol, dari lembaran kosong. Secara teori, ini kan kesempatan emas banget ya, buat bangun sistem pemerintahan yang modern dan lincah dari awal, tanpa harus pusing sama sistem dan budaya lama. Wah, ini kayak laboratorium yang sempurna. Tapi ya gitu, realita di lapangan tentu jauh lebih rumit. Provinsi baru ini langsung berhadapan sama tantangan-tantangan super besar. Mulai dari infrastruktur digital yang ya masih terbatas, kapasitas SDM yang perlu banyak ditingkatkan, belum lagi masalah akses karena kondisi geografisnya, dan tentunya soal anggaran. Terus gimana hasilnya? Apa mereka berhasil? Ternyata, meskipun peluangnya gede banget, penerapan prinsip agile di sana itu masih sangat terbatas dan sepotong-potongan. Ada sih inovasi di sana-sini, tapi semuanya masih jalan sendiri-sendiri. Belum jadi satu sistem yang utuh. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa ada gap segede itu antara potensi dan kenyataannya? Ini membawa kita ke inti masalahnya, sebuah konsep yang disebut kesenjangan agilitas. Dan ini pelajaran penting buat kita semua. Inovasi di pemerintahan itu lebih dari sekedar beli teknologi canggih. Ternyata, hambatannya itu berlapis-lapis. Dari sisi kebijakan, aturannya aja belum ada yang mendukung cara kerja fleksibel begini. Dari sisi manusia, budaya kerja yang kaku dan hierarkis itu masih nempel banget. Terus, masalah klasik, infrastruktur. Dan yang paling penting, gak ada integrasi. Masing-masing dinas jalan sendiri-sendiri. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Kesenjangan agilitas yang ditemukan di Papua Barat Daya, dan mungkin juga di banyak tempat lain, itu bukan kesenjangan teknologi, sama sekali bukan.
Ini adalah kesenjangan antara harapan untuk berubah dan kesiapan di lapangan. Kesenjangan yang disebabkan oleh budaya, struktur, dan pola pikir yang belum siap untuk lincah. Ini semua akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kasus ini jadi bukti kalau membangun pemerintahan masa depan itu butuh lebih dari sekedar niat baik atau teknologi terbaru. Perlu transformasi yang mendasar. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus diperbaiki, tapi mungkin lebih ke bagaimana kita bisa berhenti cuma nambal-nambal sistem lama dan mulai benar-benar membangun sesuatu yang baru untuk masa depan.